Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Mat TV dimanapun Anda berada, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat. Allah lancarkan rezeki, Allah kabulkan segala hajat. Allah lindungi kita dan keluarga setiap saat. Allah berikan kita bahagia, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Allah sampaikan usia ini bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini sebaik mungkin. Maka dalam kesempatan video kali ini, ada satu aktivitas ibadah yang harus senantiasa kita perbaiki, kita evaluasi setiap hari. Maka bulan suci Ramadan, ibadah puasa yang kita lakukan, kita iringi dengan senantiasa mengevaluasi satu ibadah ini. Apa itu, sahabat Mat TV? Adalah ibadah sholat. Ibadah sholat yang kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambaku di sekian banyak amalnya adalah sholatnya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran. Paling tidak ada 4 kriteria, ada 4 ciri orang mengerjakan sholat. Inilah yang akan kita bahas, yang nanti kira-kira kita termasuk ke dalam kriteria yang mana. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 43 bahwa ada orang yang mengerjakan sholat, dia termasuk ke dalam golongan orang yang mabuk. Bahasa Al-Qur'annya sukaro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Sahabat Mat TV, apa makna mabuk di sini? Maka makna mabuk di sini 2. Yang pertama, mabuk dengan makna sebenarnya. Yang kedua, mabuk dengan makna kiasan. Mabuk dengan makna kiasan, bahwa ada orang sholat, pakaiannya pakaian sholat, dia menghadap kiblat, bacaannya bacaan sholat, tetapi pikiran dan hatinya tidak berada di dalam sholat. Barangkali ada di antara kita hari ini, sholat 5 waktunya ditunaikan, sholat sunnahnya juga dikerjakan, tetapi dia sholat, hanya fisiknya saja, secara kasat mata dia sholat, tapi hati dan pikirannya tidak berada di dalam sholat. Maka kita introspeksi hari ini, sahabat Mat TV. Kalau kita hari ini termasuk sholat, kemudian kita tidak berada di dalam sholat, maka maaf, sholat kita termasuk ke dalam golongan yang kata Allah, orang sholat, tapi dalam keadaan mabuk. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa ada orang sholat, kriteria yang kedua, dia sholat dengan malas. Bahasa Al-Qur'annya kusala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yughadi'una Allah wa huwa ghadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tetapi justru Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka hendak mendirikan sholat, mereka dirikan sholat dengan malas. Nah, sahabat Mat TV, bisa jadi hari ini sholat yang kita kerjakan, yang kita tunaikan, selama ini kita juga mengerjakan sholat dengan malas. Apa ciri orang malas? Ibarat kata dia sholat seperti pencuri. Apa maknanya? Kita perhatikan pencuri. Gerakannya cepat. Maka kalau orang yang sholat gerakannya cepat, dia mau cepat selesai. Nah ini berkata Allah, dia termasuk sholat, tapi dalam keadaan malas. Lalu apa?
Banyak gerakan di dalam sholat yang dilakukannya yang dapat membatalkan sholat kalau dia tidak paham. Dia sholat Allahu Akbar, kemudian menggaruk-garuk pipinya, padahal tidak gatal. Maka ketika kita hari ini melakukan sholat, kemudian kita lakukan sholat itu dengan malas, maka Allah telah menyampaikan, bisa jadi sholat kita termasuk ke dalam golongan orang sholat, tapi sholatnya termasuk ke dalam golongan kusala, yaitu malas. Sahabat Mat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, kriteria orang mengerjakan sholat di dalam Al-Quran, Allah sebut dengan sahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, maka celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Siapa? Orang sholat malah celaka. Yaitu orang yang mengerjakan sholat, sholatnya lalai. Apa makna lalai? Dia sering menunda-nunda waktu sholat. Dia sering sekali, begitu azan berkumandang, dia tidak langsung. Dia sibuk dengan aktivitas dunianya. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Nanti dulu, bentar lagi, tanggung, dan sebagainya. Bahkan maaf, di antara kita asik dengan kerjaan dunia, hampir semua terlewat. Sholat subuh lewat, alasannya lari maraton. Sholat zuhurnya lewat, alasannya bergaya di salon. Sholat asar lewat, alasannya main badminton. Sholat maghrib juga lewat, apa alasannya? Asik nonton sinetron. Sholat isya lewat, alasannya main handphone. Maaf, kalau kita seperti ini di dalam kubur, kena smackdown. Sahabat Mat TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, kriteria orang yang mengerjakan sholat di dalam Al-Quran, Allah sebut dengan khoshi'un. Inilah bahasan terakhir yang kita semua berharap sholat yang kita lakukan selama ini bukan golongan orang yang mabuk sukaro, bukan golongan orang yang lalai, kusala, bukan golongan orang yang malas sahun, tetapi kita masuk semua ke dalam kriteria yang keempat, yaitu orang yang sholatnya dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Orang beriman beruntung, yaitu orang yang salatnya khusyuk. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, paling tidak kalau mau salat kita khusyuk, salah satu di antaranya yang bisa kita lakukan adalah memperlama gerakan ruku dan sujud. Karena ruku dan sujud di dalam sholat adalah gerakan yang memberikan simbol bahwa kita dekat dengan Allah. Bahwa kita sangat dekat dengan Allah. Kita perhatikan ketika sujud. Anggota tubuh yang paling kita hormati, kepala, kita samaratakan, maaf, dengan tempat buang hajat, dan kita samakan dengan kaki yang rendah. Maka kita maknai sholat kita hari ini, maka insya Allah akan hadir kekhusyukan kita. Sholat khusyuk akan berdampak di luar sholat. Orang yang sholatnya khusyuk akan baik segala aktivitasnya, akan baik segala perbuatannya, akan baik segala ucapannya. Maka mudah-mudahan kita semua, sahabat Mat TV, dimanapun Anda berada, kita gunakan kesempatan Ramadan ini untuk terus mengevaluasi, untuk terus bermuhasabah, memperbaiki salah satu ibadah yang paling penting, yaitu sholat. Mudah-mudahan kita semua bahagia dengan sholat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menerangi iman tersebut, kita harus senantiasa mengerjakan amal.